Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 12 April 2022 sore. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Awali kabar hari ini, Tribuners. Seorang anggota Polri meninggal dunia setelah mengamankan demo di Kendari, Sulawesi Tenggara pada Senin 11 April 2022 kemarin. Anggota Polri tersebut yang meninggal dunia bernama Ibda Imam Agus Hussein. Selama ini ia bertugas di Polda Sultra. Bagaimana terkait kronologi meninggalnya Ibda Imam ini akan dilaporkan reporter kami dari Sultra. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Laude Ari. Silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Dea. Selamat sore Tribuners. Hari ini saya melaporkan kemarin ada seorang anggota dari Brimopolda Sultra yang meninggal dunia. Saya mengamankan demo di Kota Kendari, tepatnya demo kemarin dari ribuan mahasiswa dilakukan terpusat di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, terkait kronologi meninggalnya almarhum Ibda Agus Hussein ini, dari keterangan yang kami peroleh bahwa sebelumnya sekitar pukul 3 sore saat para aparat kepolisian mulai memukul mundur para demonstran dan meminta untuk kembali, beberapa dari aparat kepolisian ini yang bertugas terutama di bagian di Barakuda, kepolisian itu bertugas bergabung bersama tim Super Barakuda. Tim ini untuk meminta para demonstran untuk segera mundur, segera kembali karena sudah memasuki waktu sore dan berbuka puasa. Terus beberapa dari mereka juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang di rumah masing-masing. Kemudian dari informasi yang diperoleh sekitar saat melewati di perempatan Jalan Bundaran Stainless, saat itu Ibda Imam yang saat itu bersama tim yang lain melakukan patroli untuk memberikan himbauan kepada masyarakat, tapi ada insiden di situ dari di mana Ibda Imam terjepit pintu dari Barakuda itu, yang kemudian menyebabkan dia sempat sesak napas, sempat terjepit dan sempat tidak sadarkan diri. Kemudian kemudian saat itu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara sekitar pukul 4 sore, dibawa langsung ke Rumah Sakit Bayangkara dan kemudian dilakukan pertolongan. Dari keterangan Pak Kabid Humas sekitar pukul 17.30 Imam menyatakan meninggal. Kemudian saat malam itu setelah dilakukan setelah disemayamkan di kantor Mako Brimopolda Sultra, dan pagi tadi tepatnya pukul 9 pagi tadi diupacarakan untuk pelepasan untuk dimakamkan di kampung halamannya di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Demikian dia laporan dari saya. Baik, Tribuners, rekan Laude Ari juga sudah sempat melakukan wawancara bersama Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Ferry Walintukan terkait ini. Berikut wawancara lengkapnya. Terima kasih. Jadi hari ini kami melaksanakan upacara pengantaran jenazah sekaligus pelepasan dan pemberangkatan ke Medan. Jadi hirup Bapak Kapolda dihadiri PJU dan anggota. Jadi hari ini diterbangkan dengan pesawat Lion dan ke transit Makassar, Jakarta, kemudian ke Padang. Dari Padang kemudian melalui jalur darat ke Mandailing Natal, Medan. Berhubungan dengan meninggalnya satu personel kami, yaitu Ibda Imam Agus Hussein. Jadi yang bersangkutan memang ikut dalam pengamanan unjuk rasa yang terjadi di DPRD Provinsi Polda Sultra pada hari Senin 11 April 2022. Dan yang bersangkutan berdinas di Brimob Polda Sultra. Dan saat pengamanan demo yang bersangkutan berdinas di mobil Barakuda.
di Barakuda, dan pelaksanaan demo dari sekitar jam 10 sampai kurang lebih jam 3. Dan yang bersangkutan mengeluhkan bahwa dia ada sesak dan nyeri, kemudian itu sekitar kurang lebih jam 3.45, kemudian dibawa ke rumah sakit Bayangkara Polda Sutra, kemudian dilakukan tindakan oleh dokteran Rukit, dan pada pukul 17.30 yang bersangkutan meninggal dunia. Nah, untuk Pihak keluarganya yang bersangkutan, karena bersangkutan berasal dari luar Sulawesi Tenggara, dan karena bersangkutan juga meninggal dalam tugas, maka kami akan mengajukan untuk kenaikan pangkat luar biasa. Beralih ke Sumatera Selatan, sejumlah orang yang diduga melakukan tindak provokatif diamankan saat aksi demonstrasi Aliansi Mahasiswa Palembang. Demonstrasi ini dipusatkan di depan kantor DPRD Sumsel pada Senin 11 April 2022 kemarin. Mereka yang diamankan diduga mahasiswa gadungan, mengenakan alma mater hingga oknum yang membawa kayu. Bagaimana terkait kronologi penangkapan ini akan dilaporkan rekan Rahmat Kurniawan, reporter dari Tribun Sumsel yang sudah terhubung bersama kami di sana. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Randa. Jadi Tribuners, memang pada saat aksi demonstrasi yang dilakukan Aliansi Mahasiswa di Palembang, yang tepatnya titiknya itu berpusat di depan kantor DPRD Sumsel, sejumlah oknum, beberapa juga mahasiswa itu juga melakukan tindakan provokatif dengan melakukan keributan, dan juga ada yang melemparkan kayu ke arah polisi begitu ya. Itu waktu aksi demonstrasi berlangsung, sebelumnya sudah cukup aman dan juga sudah cukup terkendali, namun beberapa menit berselang ada keributan yang dipicu dari awalnya salah satu kelompok mahasiswa ini membakar keranda yang isinya ada ban, lalu dipadamkan oleh pihak kepolisian. Dari situ massa langsung melemparkan botol air mineral dan juga batu beserta kayu, dan salah satunya juga ada yang sempat diamankan polisi karena kedapatan melemparkan kayu. Nah, dari pengamatan kami di lapangan itu ada berjumlah 8 orang, yang 3 diantaranya merupakan mahasiswa gadungan, karena saat dimintai polisi untuk menunjukkan identitas mahasiswanya, mereka tidak bisa karena mereka 3 orang ini mengaku bahwa mereka hanya disuruh oleh orang ketemu di jalan dan diminta untuk ikut rombongan mahasiswa yang sedang demo. Sementara yang 5 lainnya itu diamankan karena memang sempat ada aksi keributan dan juga ada yang melempar kayu ke arah polisi. 8 orang itu sempat diamankan sementara selama aksi demo berlangsung. Lalu ketika aksi demo sudah selesai dan semuanya aman, mereka sudah dilepaskan dan dipulangkan ke masing-masing dengan pemeriksaan. Demikian dia laporan kami. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan dari Kapolres Tabes Palembang, Kombes Pol Muhammad Najib, selengkapnya. ya, alhamdulillah hari ini kita melayani saudara-saudara kita mahasiswa dan juga beberapa ormas di Palembang, Sumatera Selatan. Alhamdulillah bisa berjalan dengan aman, tertib dan kondusif. Semuanya bisa diajak komunikasi. Semua inilah merupakan pendidikan kita berdemokrasi. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan Bang, terkait dan lancar dan kondusif. terkait beberapa orang yang diamankan tadi, kenapa Bang? Ya, kita melihat bahwa setelah selesai tadi ada beberapa provokator-provokator yang memancing masyarakat massa untuk bangkit lagi, berkumpul lagi untuk membuat satu kerusuhan. Tapi alhamdulillah semuanya bisa kita amankan yang memprovokatori, dan bisa kita nantinya tentunya kita akan lakukan pemeriksaan sampai sejauh mana pelanggaran yang dilakukan oleh yang. Ratusan mahasiswa berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada Senin 11 April kemarin. Unjuk rasa ini juga diikuti puluhan siswa dari SMK Negeri 2 Luwuk. Siswa STM ini menggunakan pakaian seragam lengkap sembari membawa bendera kebesaran. Bagaimana terkait aksi ini dan juga jalannya kemarin akan dilaporkan reporter Tribun Palu. Ada rekan Asnawi Zikri yang sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda.
Ya, baik ya. Memang ratusan mahasiswa ya yang tergabung dalam gerakan 11 April Rakyat Banggai Menggugat atau Gersang melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Banggai, dan aksi ini juga diikuti oleh sejumlah siswa STM ya di Luwu. Nah, siswa STM ini juga menyampaikan tuntutan bersama-sama dengan para mahasiswa, yaitu menolak ya penundaan pemilu dan menolak Jokowi 3 periode ya. Kemudian tuntutan lainnya yaitu menolak kenaikan harga BBM, harga bahan pokok, dan menolak kenaikan PPN 11%. Nah, para siswa ini ya berseragam lengkap dan membawa bendera kebesarannya ya, itu sempat didekati oleh pihak kepolisian untuk bisa kembali ke rumah ya. Namun mereka tertahan di depan kantor DPRD Banggai sampai para mahasiswa atau masa aksi ini membubarkan diri. Nah, Ketua DPRD Banggai Suprapto Ngatimin sempat menemui mahasiswa dan para siswa ini untuk menanggapi tuntutan yang disampaikan ya. Dan Ketua DPRD Banggai Suprapto secara tegas menyatakan bahwa seluruh tuntutan yang disampaikan itu diterima ya dan disepakati, yaitu 9 dari 7 fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Banggai dan 9 partai politik. Dan pada sore itu juga langsung ditandatangani oleh Ketua DPRD Banggai bersama ketua 7 dari ketua fraksi yang ada di lembaga tersebut. Demikian, Dea. Baik, Tribunnya terkait demonstrasi kemarin, rekan Asnawi juga sudah melakukan wawancara bersama Ketua DPRD Banggai, Suprapto Ngatimin. Selengkapnya kami tampilkan. Hari ini kita bertemu di sini dalam rangka menyampaikan poin-poin aspirasi tadi yang sudah disampaikan. Saya cukup menyimak dengan baik poin per poin atas nama pimpinan DPRD beserta anggota, terdiri dari 7 fraksi dan 9 partai politik di lembaga DPRD. Dengan ini menyatakan sepenuhnya mendukung apa yang menjadi poin-poin aspirasi yang menjadi tuntutan isu mahasiswa. Hidup mahasiswa, hidup rakyat. Olehnya itu, pada kesempatan yang sangat baik ini, tanpa menunda-nunda waktu, atas persetujuan fraksi-fraksi, hari ini kita tidak lanjuti dalam bentuk sikap lembaga DPRD, dan hari ini juga kita akan tanda tangani. Setuju? Setuju? Terima kasih. Baik, saya akan bacakan poin-poin yang menjadi tuntutan. 1. Menolak kenaikan sembako. Yang kedua, menolak kenaikan bahan bakar minyak. Yang ketiga, menolak kenaikan PPN 11%. Yang keempat, menolak wacana Jokowi 3 periode. Yang kelima, menolak penundaan pemilu. Yang keenam, mengecam represitas aparat kepolisian dalam mahasiswa dan rakyat. Semua poin-poin ini sepenuhnya kita setujui dan kita akan keluarkan dalam bentuk rekomendasi pada hari ini. Terima kasih. Aksi unjuk rasa di depan kampus Universitas Negeri Makassar pada Senin 11 April 2022 kemarin berlangsung hingga malam hari. Masa yang melakukan aksi berakhir ricuh dengan petugas keamanan. Gas air mata yang ditembakkan petugas masuk hingga ke dalam masjid membuat jamaah salat tarawih panik. Bagaimana kronologi lengkap kejadian saat demonstrasi kemarin akan dilaporkan reporter Tribun Timur. Ada rekan Wahyudin Tamrin di sana, silakan dengan laporan Anda. Baik rekan Dea dan Tribuners dimanapun berada, dapat kami laporkan bahwa aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan kampus UNM Senin 11 April kemarin berakhir ricuh. Aksi unjuk rasa berlangsung hingga pukul 20 malam, 20 kita. Kemudian pihak kepolisian datang membubarkan paksa pengunjuk rasa yang berada di depan kampus karena mereka menutup jalan sehingga terjadi kemacetan kendaraan di 2 ruas jalan tepat di depan kampus UNM. Kemudian massa aksi berlarian
masuk ke dalam kampus sekira pukul 20. Nah, mereka juga dikejar oleh pihak kepolisian dengan menembakkan gas air mata. Di dalam kampus terdapat sebuah masjid, yaitu Masjid Nurul Ilmi, yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat untuk melaksanakan salat tarawih. Nah, mahasiswa lari ke sekitar masjid tersebut dan polisi juga menembakkan gas air mata. Sehingga gas air mata masuk ke dalam masjid, membuat kondisi dan situasi di dalam masjid tidak kondusif, mengingat banyak jamaah yang kaget dengan suara ledakan yang ditimbulkan oleh tembakan pihak kepolisian. Begitupun dengan gas air mata yang menyebar di dalam masjid, membuat sebagian jamaah mengeluarkan air mata karena pedis dan baru pertama kali merasakan gas air mata. Hingga akhirnya panitia masjid mengumumkan kepada pihak kepolisian dan juga kepada pengunjuk rasa terkait dengan aksi yang mereka lakukan. Pihak panitia masjid meminta untuk sementara dihentikan dan untuk mengamankan para jemaah pulang ke rumah masing-masing setelah melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Demikian rekan Dea yang dapat kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Wahyudin Tamrin melaporkan dari Makassar. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Timur. Aksi demonstrasi juga terjadi di depan kantor DPRD Sumeneb, Madura, Senin 11 April 2022 kemarin. Masa aksi mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Sumeneb. Demonstran nekat menerobos pagar duri lantaran kecewa tak kunjung ditemui oleh pihak DPRD. Selengkapnya akan dilaporkan reporter kami dari Tribun Madura. Ada rekan Ali Hafiz Syahbana yang sudah siap dengan laporannya. Silakan rekan Hafiz. Baik, ya. Dari Sumeneb melaporkan kurang lebih 1000-an mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Sumeneb menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Sumeneb pada hari Senin 11 April 2022 kemarin di depan kantor DPRD Kabupaten Sumeneb. Dea ini melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak kenaikan harga BBM dan juga soal penundaan pemilu dan juga PPN dan naiknya harga minyak goreng yang juga dirasakan di Kabupaten Sumeneb. Dea, aksi unjuk rasa berlangsung pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat dan juga dari pihak Polres Sumeneb menerjunkan 475 personel pengamanan untuk aksi pengamanan yang diterjunkan di depan kantor DPRD Sumeneb dalam mengamankan aksi unjuk rasa. Dea, cuman sekitar 2 jam lebih di depan kantor DPRD Kabupaten Sumeneb, para aksi demonstrasi ini meminta untuk ditemui langsung oleh pimpinan DPRD Kabupaten Sumeneb dan juga beserta anggotanya. Cuman 2 anggota dari DPRD Kabupaten Sumeneb yang sempat menemui aksi mahasiswa ini tidak digubris oleh mahasiswa karena mahasiswa inginnya ditemui langsung oleh pimpinan DPRD Kabupaten Sumeneb. Ya, karena untuk menyatakan sikap bersama-sama menolak kenaikan harga BBM dan juga soal penundaan pemilu dan juga PPN dan naiknya harga minyak goreng yang juga dirasakan di Kabupaten Sumeneb. Karena tidak ditemui sudah menyampaikan aspirasi di depan kantor DPRD Kabupaten Sumeneb, maka massa aksi langsung menarik kawat berduri hingga putus yang dipasang oleh aparat kepolisian. Setelah itu tak puas ya mahasiswa, maka mahasiswa menarik paksa pintu besi ya, pintu pagar besi dan juga pagar besi gedung DPRD Kabupaten Sumeneb. Di situ juga dijaga ketat oleh aparat personel kepolisian Polres Sumeneb. Kita sempat wawancara dengan korlap aksi dia, yakni Abdul Mahmud. Hal ini terjadi karena anggota dewan dan juga pimpinan dewan tidak menemui
mahasiswa yang sudah berorasi secara langsung di depan kantor DPRD Kabupaten Sumeneb. Namun, meski polisi sudah menjaga ketat dengan mahasiswa yang mencoba masuk ke dalam, dengan tertib mahasiswa ini tetap merangsek masuk ke dalam kantor DPRD Kabupaten Sumeneb. Untuk sementara seperti itu dia. Kita sempat terakhir wawancara juga dengan pimpinan DPRD Kabupaten Sumeneb, Abdul Hamid Ali Munir, bahwa juga sepakat dengan tuntutan mahasiswa yang disampaikan kemarin pada hari Senin kemarin, bahwa menolak harga BBM dan juga akan disampaikan kepada DPR RI. Begitu sementara. Baik, terima kasih rekan Ali Hafiz untuk laporan Anda dari Sumeneb, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas. Sejumlah siswa SMP di Kota Bima kedapatan membawa panah dan ketapel saat aksi 11 April kemarin. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai, saya dapat. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tetangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya basah. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di unit 37 ini yang semalam baru mulai, saya dapat. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tetangga itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya, Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya basah. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya di Jawa Timur. Seorang wanita di Malang harus berhadapan dengan hukum setelah melakukan penipuan bermodus proyek renovasi properti. Ia telah menjadi terdakwa dan menjalani sidang putusan yang digelar secara virtual oleh Pengadilan Negeri Kelas 1 Malang. Atas perbuatannya, majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman 3 tahun penjara kepada terdakwa. Selengkapnya akan dilaporkan wartawan Tribun Jatim. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Kukuh Kurniawan di sana. Silakan dengan laporan Anda. Halo rekan Dea.
Iya, silakan rekan Kuku dengan laporan Anda. Jadi terdakwa dengan nama Raden Roro Pujiastuti yang berusia 52 tahun menjalani sidang putusan yang digelar secara virtual oleh PN kelas 1 A Malang pada Senin kemarin. Wanita yang tinggal di Jalan Brigjen Samarjati, Kecamatan Klaten, Kota Malang itu harus berhadapan dengan hukum setelah melakukan penipuan bermodus proyek renovasi properti. Dalam putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Sri Haryani, dan dalam putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan melanggar pasal 378 KUHP tentang pasal penipuan, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman kepada terdakwa selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. Atas putusan tersebut, terdakwa mengaku menyesal dan menerima putusan tersebut. Namun, jaksa penuntut umum dari Kejari Kota Malang Muhammad Rianto masih pikir-pikir atas putusan tersebut. Kasih Intelijen Kejari Kota Malang Eko Budi Susanto menjelaskan detail terkait perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa. Jadi, menurut Eko Budi Susanto ini, perkara penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada tahun 2018 dengan cara terdakwa menyampaikan kepada korbannya yang bernama Sandi Hariman bahwa sedang mengerjakan beberapa proyek renovasi properti. Setelah itu, terdakwa meminta korban untuk menyediakan sejumlah uang sebesar 400 juta rupiah. Seiring berjalannya waktu, terdakwa kembali meminta tambahan uang, sehingga menjadi jumlah total yang ditransfer adalah 888 juta lebih. Dan menurut Eko, proyek renovasi properti yang dijalankan oleh terdakwa sebanyak total 29 proyek. Semula proyek tersebut berjalan dengan lancar, namun ternyata di tengah jalan terdakwa mulai tidak mengembalikan modal berikut keuntungannya kepada korban. Dan ternyata setelah dilakukan penyidikan diketahui terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kegiatan proyek yang dimana sebagian proyek pekerjaan yang dimaksud adalah tidak ada atau fiktif. Dan akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, korban mengalami kerugian hingga 497 juta lebih. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Kuku untuk laporan Anda dari Malang, Jawa Timur. Selamat kembali bertugas. Kita beralih ke Jawa Barat. Belasan pelajar SMK dari Kabupaten Bogor dan Sukabumi berhasil diadang Satgas Pelajar Kota Bogor pada Senin 11 April kemarin. Para pelajar itu diadang saat hendak mengikuti demonstrasi mahasiswa di Jakarta. Mirisnya, seorang pelajar asal Pamijahan Kabupaten Bogor kedapatan membawa alat kontrasepsi. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Rahmat Hidayat, wartawan Tribun Bogor yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, Dea dan rekan-rekan Tribuners lainnya dapat kami jelaskan terlebih dahulu bahwasanya belasan atau puluhan pelajar SMK yang berasal dari Kabupaten Bogor maupun Sukabumi berhasil diamankan oleh Satgas Pelajar Kota Bogor pada hari Senin tanggal 11 April 2022. Mereka diamankan karena hendak mengikuti aksi demo nasional yang berlangsung di gedung DPR Republik Indonesia Jakarta pada hari kemarin. Mereka diamankan puluhan remaja itu, maksud kami puluhan remaja itu diamankan oleh rekan Rahmat. Dalam hasil pemeriksaannya, pihak Satgas Pelajar Kota Bogor pun menemukan beberapa barang bukti yang memang disiapkan oleh para pelajar tersebut untuk hendak pergi mengikuti demo di Jakarta. Kemudian barang bukti tersebut pun mengindikasikan kuat bahwasanya mereka akan hendak pergi demo di Jakarta, yakni dengan adanya cetan janjian antara pelajar yang berada di Kabupaten Bogor maupun Sukabumi dengan teman-teman STM yang berada di Jakarta, kemudian selebaran pamflet aksi nasional tanggal 11 Jakarta di gedung DPR Republik Indonesia pada hari kemarin. Kemudian beberapa barang bukti pun kembali diamankan oleh Satgas Pelajar Kota Bogor, yakni beberapa bungkus Indomie,
kemudian sarung sholat, kemudian korek api dan beberapa bungkus rokok. Dan yang paling mencengangkan adalah ketika Satgas Pelajar Kota Bogor menemukan alat kontrasepsi di salah satu dompet pelajar yang diamankan. Dan belakangan ini diketahui bahwasannya pelajar tersebut berasal dari salah satu sekolah di Pamijahan, Kabupaten Bogor. Kami pun sempat mendapatkan informasi dari pelajar yang diamankan tersebut. Menurut pelajar yang diamankan itu, beliau mendapatkan alat kontrasepsi tersebut dari temannya sendiri. Dan sudah 2 hari memang menurut pengakuan dari pelajar tersebut tidak digunakan. Namun ketika kami menanyakan alasan lainnya kenapa alat kontrasepsi itu tersebut dibawa mengikuti demo di Jakarta, beliau mengatakan bahwasanya untuk gaya-gayaan semata. Kemudian dari puluhan pelajar tersebut, Ketua Satgas Pelajar Kota Bogor segera melaporkan hal tersebut ke kantor cabang Dinas Pendidikan Jawa Barat. Kemudian melaporkan puluhan pelajar tersebut kepada orang tuanya masing-masing dan guru dari sekolah-sekolah yang sudah didata dari hasil pengamanan tersebut. Kemudian buntut dari penangkapan dan pengumpulan puluhan pelajar di SMA Taruna Andija, mereka langsung digiring menuju Mapolresta Bogor Kota. Menurut Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro sebagai Kapolresta Bogor Kota, mereka dilakukan pemeriksaan lebih dalam terkait pemeriksaan cek urin untuk diketahui bahwasanya informasi lanjutan adakah indikasi narkoba yang digunakan oleh puluhan pelajar tersebut. Di samping pihak Polresta pun akan segera mengkoordinasikan hal ini kepada sekolah, kemudian orang tua dan kemudian kantor cabang Dinas Pendidikan. Begitu dia laporan dari kami. Baik, Tribuners, terkait pengamanan puluhan pelajar ini, rekan Rama juga sudah melakukan wawancara bersama Ketua Harian Satgas Pelajar Kota Bogor, M. Iqbal. Selengkapnya kami tampilkan. Kita sudah semalam mengantisipasi, bahkan dapat selentingan ada yang bergerak malam dan subuh ya ke Jakarta, cuma kita kehilangan jejak. Tapi kita antisipasi Kota Bogor, Satgas ada 6 wilayah, semua titik kita sudah sisir sampai hari ini. Tapi fokus utama stasiun Kota Bogor, stasiun Cilebuk, terus ke Barnang Siang itu sudah dilakukan semua rekan-rekan, termasuk underpass menuju Dalang. Hasilnya memang ada yang diamankan atau seperti apa nih Pak? Sampai hari ini sudah ada 10, rata-rata yang kabupaten, bahkan Sukabumi juga sampai di sini. Pelajar pengamatan kemarin juga begitu, anak kabupaten masuk kota itu biasanya dia nggak tahu jalan masuk. Itu. Mereka teridentifikasi mau demo ke Jakarta atau seperti apa Pak? Iya, jadi rekan-rekan kita yang di stasiun sudah menunggu, yang sudah dari pagi, dan kita koordinasi dengan pihak stasiun. Seperti tahun kemarin, anak-anak ini kalau ditanya juga lugu, ya. Terus dari HP segala macam itu sudah ada janjian ya, janjian di stasiun Juanda di mana kan gitu. Kalau yang motor nanti ketemu di sana gitu. Itu. Barang buktinya tadi ada berupa chat Pak. Barang bukti di HP ada, selebaran pamflet di HP juga ada yang tanggal 11 April ini untuk demo ke sana. Seruan aksi. Walaupun sebagian mengelak gitu ya. Nantinya mungkin selanjutnya akan dilakukan apa nih Pak? Untuk saat ini kita kontak ke sekolah masing-masing untuk mengambil anaknya, karena kalau kita pulangkan kita nggak jamin dia pasti balik lewat tempat lain. Tapi kalau tunggu sampai sore nggak ada, kita serahkan ke Polresta dan kemarin. Nanti orang tua datang. Satu unit rumah di Gang 10 Jalan Kasturi, Kelurahan Syamsuddin Nur, Landasan Ulin, Banjarbaru dilalap si jago merah. Rumah bagian depan yang berbahan kayu habis terbakar lengkap dengan isinya. Istri pemilik rumah harus menjalani perawatan di rumah sakit karena terluka saat menyelamatkan 3 orang anaknya. Bagaimana kronologi kejadian ini akan dilaporkan wartawan Banjarmasinpol. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Milna Sari. Silakan dengan laporan Anda. Halo, rekan Milna. Iya, rekan Dea. Bagaimana rekan Dea? Suara saya jelas? Iya, sudah jelas rekan Milna, silakan.
Iya, rekan Dea, kemarin terjadi kebakaran satu unit rumah di Gang 10, Jalan Kasturi, Kelurahan Samsudinor, Kelurahan Landas Samsudinor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian tengah. Dan api sendiri membakar 80% bangunan rumah warga pasangan Adi dan juga Sulis. Dan 80% bangunan rumah tersebut terbakar karena bangunan tersebut berbahan kayu. Penyebab kebakaran sendiri belum diketahui penyebabnya, dan kerugian diperkirakan hingga ratusan juta rupiah karena ditemukan ada sekitar 3 sepeda motor yang hangus terbakar karena pemilik rumah sendiri yakni Adi dan juga Sulis tidak sempat menyelamatkan barang-barang yang ada di dalam rumah sendiri. Dan kejadian sendiri terjadi pada pukul 13.30 WITA, dan pada pukul 14 WITA api berhasil dikuasai oleh barisan pemadam kebakaran dari Kota Banjarbaru maupun dari Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Dan pasangan Adi dan juga Sulis sendiri hanya berhasil menyelamatkan 3 orang anaknya yang masih bocah, dan sementara barang-barang yang ada di dalam rumah tidak berhasil diselamatkan. Begitu rekan Dea. Baik, Tribunnews, untuk lebih detailnya lagi, rekan kami juga sudah melakukan wawancara bersama warga sekitar. Saksi mata bernama Anto, selengkapnya kami tampilkan. Ini rumahnya rumah siapa, Pak? Kurang tahu, Bu. Oh, tapi ini ada orangnya sempat keluar. Barangnya nggak sempat diselamatkan berarti, Pak, ya? Oh, iya. Pak siapa, Pak? Anto, masih, Pak. Kita menuju Nusa Tenggara Barat. Aksi demonstrasi 11 April 2022 di Kota Bima diwarnai dengan pengamanan terhadap 3 orang pelajar SMP. Mereka bahkan kedapatan membawa senjata tajam berupa ketapel dan anak panah. Ketapel dan anak panah tersebut disimpan di dalam tas sekolah satu dari 3 pelajar yang diamankan. Bagaimana kronologi terkait penangkapan 3 pelajar SMP ini akan dilaporkan wartawan Tribun Lombok. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Atina di sana. Silakan rekan Atina dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Dea. Selamat sore Tribuners. Baik, kemarin ada 3 pelajar SMP di Kota Bima yang diamankan aparat kepolisian Polres Bima Kota, yang diamankan sekitar pukul 8 pagi, di mana penangkapan atau pengamanan dari 3 pelajar ini di lokasi tempat aksi demonstrasi 11 April 2002 di Kota Bima kemarin. Dan dari 3 pelajar ini ditemukan sejumlah anak panah dan juga ketapel di sebuah tas salah satu dari 3 pelajar yang diamankan. Kronologisnya sendiri rekan Dea, dari ketiga orang ini awalnya sama sekali tidak dicurigai membawa senjata tajam, namun karena mereka sempat melakukan atau menggas sepeda motor yang mereka kendarai, sehingga membuat polisi curiga dan menghentikan segera aksi mereka dalam berkendara sepeda roda 2. Dan pada saat digeledah ditemukanlah senjata tajam berupa anak panah dan juga busur, yang memang saat ini aksi teror dari anak panah di Kota Bima sedang dikhawatirkan oleh masyarakat, sehingga dengan penemuan senjata tajam di tas dari anak SMP yang masih berseragam sekolah tersebut langsung diambil tindakan dan diamankan di Polres Bima Kota. Hingga saat ini masih dilakukan pemeriksaan, termasuk juga walaupun mereka masih di bawah usia, tapi tetap dilakukan pengambilan keterangan, dan pihak Polres Bima Kota mengimbau kepada warga atau orang tua yang ada di Kota Bima untuk lebih menjaga dan memperhatikan anaknya sehingga tidak terlibat dalam aksi-aksi yang merugikan. Dan bahkan sekarang ini Polres Bima Kota lebih tegas menerapkan undang-undang darurat dalam membawa senjata tajam ini akan langsung dikenakan proses hukum sesuai dengan undang-undang darurat yang ada di Indonesia. Demikian rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Atina untuk laporan Anda dari Kota Bima. Selamat bertugas kembali. Kami jeda sejenak Tribuners, jangan kemana-mana, tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya?
Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu.
Karena gini loh, posisinya tuh kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak. Kembali di live update Tribun News, kita menuju informasi berikutnya. Aksi pembegalan sadis terhadap sopir taksi online terjadi di Sragen, Jawa Tengah pada Minggu 10 April dini hari lalu. Korban yakni Rasid Hidayat, 42 tahun, mendapatkan luka serius di kepala. Terungkap pelaku pembegalan tersebut merupakan seorang laki-laki yang masih berusia 18 tahun, warga desa Banyurip, Jenar, Sragen. Bagaimana terkait kronologi kejadian dan juga bagaimana sosok pelaku ini akan dilaporkan jurnalis kami dari Tribun Solo, ada rekan Septiana di sana. Silakan dengan laporan Anda. Ya, baik. Terima kasih, Dea. Sebelumnya pada hari Minggu kemarin, pada tengah malam telah terjadi aksi pembegalan yang dengan korban seorang pria sopir taksi online yang terjadi di wilayah Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Kronologi kejadiannya ketika itu korban mengantarkan si pelaku ini dari wilayah Jawa Timur menuju ke Sragen, ke rumahnya si pelaku ini. Kemudian pelaku meminta kepada sopir ojek tersebut, sopir taksi online tersebut untuk mengantarkan ke Tawangmangu. Terus habis itu si pelaku meminta untuk kembali ke rumah, dan setelah kembali ke rumah tersebut pelaku meminta kepada korban untuk menunggu sebentar, dan kemudian pelaku mengambil palu yang ada di rumahnya, kemudian kembali ke dalam mobil. Saat di perjalanan karena kondisi jalan yang sepi dan gelap, kemudian pelaku memukulkan palu tersebut sebanyak 5 kali ke arah kepala korban. Kemudian korban sempat melawan dan mengambil palu tersebut. Namun setelah itu keduanya turun dari mobil dan akhirnya pelaku melarikan diri dengan cara pergi ke tengah hutan. Sampai saat ini belum diketahui secara pasti apa penyebab atau motif dari si pelaku untuk memukuli sopir driver ojek tersebut, dan kondisi dari sopir taksi online tersebut saat terkena luka cukup parah di bagian kepala dan mendapatkan jahitan dan sempat dirawat di puskesmas Jenar. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan Sabtu untuk laporan Anda dari Sragen, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kepulauan Riau. Mahasiswa yang ada di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang, menggelar aksi unjuk rasa pada Senin 11 April kemarin. Aksi yang mendapat pengawalan dari pihak TNI Polri ini menolak keras bila Presiden di Indonesia 3 periode. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun Batam, ada rekan Endra Kaputra yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Endra. Baik, Dea dan sahabat Tribun, dapat dilaporkan memang kemarin di 11 April 2022 mahasiswa di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, yakni Kota Tanjung Pinang, menggelar aksi unjuk rasa, di mana aksinya adalah sama dengan seluruh mahasiswa di Indonesia yang pada kemarin melakukan aksi dalam penolakan terhadap Presiden 3 periode. Dan selain itu juga masa aksi juga menyuarakan isu penolakan terkait kelangkaan minyak goreng serta harganya yang mahal dan kenaikan BBM. Nah, dapat dilaporkan juga Dea dan sahabat Tribun, dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau di kawasan Dompak Kota Tanjung Pinang, aksi mendapat pengawalan ketat oleh pihak kepolisian yang dibantu juga dari unsur TNI dan Satpol PP. Nah, saat aksi berlangsung memang mahasiswa sudah tersulut emosinya karena dihadapkan dengan kawat berduri. Nah, saat itu juga terjadi gesekan bahwa ada salah satu anggota kepolisian yang tiba-tiba mendorong mahasiswa, dan saat itu juga Kapolres Tanjung Pinang AKBP Fernando langsung mendamaikan antara mahasiswa yang terkena dorongan dan anggota polisi yang melakukan pendorongan. Saat itu keduanya saling memaafkan dan aksi pun berjalan dengan sangat lancar dan tertib. Selain itu, Dea dan sahabat Tribun, aksi yang dilakukan tersebut juga mendapati kesepakatan bahwa
dari tiga perwakilan legislator yang ada di DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yakni Wakil Ketua 2 DPRD Kepri Raden Hari Cahyono, lalu Ketua Fraksi PDIP Lister Mansah dan Ketua Fraksi Golkar Teddy Jun Askara menemui mahasiswa dan mereka menyepakati untuk menandatangani sebagai perwakilan dari DPRD Provinsi Kepulauan Riau untuk menolak penundaan pemilu dan presiden 3 periode Dea dan sahabat Tribun. Dan dalam kesempatan itu juga mahasiswa meminta surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh perwakilan dari anggota DPRD Provinsi Kepri itu untuk mengirim langsung kepada DPR RI dan pemerintah pusat. Selain itu, Dea dan sahabat Tribun, terlihat Wakil Ketua 2 DPRD Kepri Raden Hari Cahyono juga mendeklarasikan pernyataan terhadap penolakan penundaan pemilu dan presiden 3 periode. Begitu Dea dan sahabat Tribun. Baik, terima kasih rekan Endra Kaputra melaporkan dari Kepulauan Riau. Selamat bertugas kembali. Mobil Suzuki Carry terbakar di SPBU Pertamina Jati Permai, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Seorang polisi anggota Satlantas Polres Lampung Selatan seorang diri berusaha memadamkan api tersebut. Polisi itu nekat melakukannya seorang diri lantaran tidak ada seorang pun yang berani mendekat ke pusat api. Bagaimana kronologi kejadian ini dan juga sosok dari anggota Satlantas Polres Lampung Selatan akan dilaporkan jurnalis Tribun Lampung. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Domi Desmantri. Silakan dengan laporan Anda. Baik, aksi heroik dilakukan oleh petugas kepolisian dari Satlantas Polres Lampung Selatan, bagian Regiden itu Wahyu Dwi. Dia melakukan pemadaman api kepada kendaraan yang terbakar di SPBU Jati Permai, Hoi Urang, Kalian Lampung Selatan. Saat itu dirinya bersama istri hendak mengisi bahan bakar minyak di sepeda motornya, lalu di depan kendaraannya terdapat sebuah minibus yang hendak mengisi bahan bakar, namun belum sempat mengisi bahan bakar, ia melihat percikan api dari belakang pengemudi sopir begitu. Lalu ia segera mencari alat untuk memadamkan api tersebut karena ia melihat sekitar lokasi di tempat tersebut petugas SPBU tersebut kebanyakan wanita dan hendak menyelamatkan diri dari kendaraan tersebut. Lalu dia mengambil alat padam api ini ke kendaraan yang memunculkan api tersebut. Butuh waktu sekitar 10 menit sebelum akhirnya api berhasil dipadamkan. Setelah api berhasil dipadamkan sekitar 10 menit kemudian, lalu datanglah petugas damkar dari Polres damkar dari Kabupaten Selatan, dan ia bersama Damkar Lampung Selatan mengevakuasi mobil tersebut ke pompa bensin agar tidak terjadi kebakaran yang lebih besar begitu. Ia mengungkapkan ada sedikit ketakutan di dalam dirinya waktu hendak memadamkan api tersebut, namun ia memberanikan diri karena ia merasa atau bertanggung jawab atas peristiwa tersebut karena ia menganggap dirinya sebagai pengayom masyarakat begitu. Setelah baik, terima kasih. Baik, terima kasih rekan Domi Desmantri untuk laporan Anda dari Lampung. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Pencairan bantuan langsung tunai, minyak goreng, dan bantuan sembako untuk warga Banjarmasin dimulai hari ini Selasa 12 April 2022. Proses pencairan dilakukan di kantor cabang utama PT Pos Indonesia cabang Banjarmasin di Jalan Lampung Mangkurat. Total ada sebanyak 25.000 penerima BLT minyak goreng. Selengkapnya dan juga bagaimana terkait situasi pencairan BLT ini akan dilaporkan jurnalis Banjarmasin Post. Ada rekan Frans Rumbon di sana, siap dengan laporannya, silakan. Baik, Dea. Jadi terhitung sejak hari ini, bantuan langsung tunai minyak goreng dan juga
bantuan untuk sembako untuk warga Banjarmasin itu mulai dicairkan melalui PT Pos, melalui kantor cabang utama PT Pos Indonesia cabang Banjarmasin yang beralamat di Jalan Lambung Mangkurat. Jadi untuk hari pertama ini ada 4 kelurahan yang menerima BLT minyak goreng dan juga bantuan sembako, yaitu Kelurahan Mawar, Kelurahan Pasar Lama, kemudian Kelurahan Kertak Baru Ulu, dan juga Kelurahan Kertak Baru Ilir. Jadi untuk memudahkan proses pencairan dari PT Pos itu sudah menyusun jadwal, misalnya untuk Kelurahan Mawar dan Kelurahan Pasar Lama itu dijadwalkan dari pagi pukul 8 hingga pukul 12, kemudian untuk berikutnya dari pukul 13 hingga pukul 15 itu adalah untuk warga Kelurahan Kertak Baru Ulu dan juga Kertak Baru Ilir. Jadi untuk hari pertama pencairan prosesnya dilaksanakan di kantor PT Pos Indonesia cabang Banjarmasin, dan untuk besok itu dan seterusnya yang mana dijadwalkan akan selesai hingga 20 April mendatang. Untuk pencairan itu akan dilakukan juga di beberapa kantor kecamatan yang ada di Banjarmasin dan juga kantor pos yang ada di beberapa titik yang ada di kota Banjarmasin. Jadi untuk penerima BLT dan bantuan sembako ini ada sekitar 25.000, dan yang hari ini sudah disalurkan sekitar 436. Kemudian untuk jadwal berikutnya itu sudah diumumkan juga oleh kantor pos melalui berbagai media, termasuk juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Banjarmasin. Dan untuk penerima sendiri itu warga 1 orang itu menerima bantuan langsung tunai tadi, BLT tadi, itu sebesar Rp500.000, yang mana BLT minyak gorengnya itu sebesar Rp300.000 untuk 3 bulan, dan namun dibayarkan hari ini. Kemudian juga bantuan sembako sebesar Rp200.000, sehingga total masing-masing penerima itu mendapat sebesar Rp500.000. Demikian deh. Baik, terima kasih rekan Frans Rumbon untuk laporan Anda dari Banjarmasin. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Di lantai 4 Bank Jambi berdiri sebuah masjid yang diberi nama Masjid Guru Maki. Penyempatan nama masjid tersebut merupakan pilihan dari gubernur, di mana Bank Jambi sebelumnya mengusulkan 3 nama dan yang dipilih oleh gubernur adalah Guru Maki. Apa ada cerita di balik penamaan ini akan dilaporkan rekan reporter dari Tribun Jambi. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Ade Setiawati. Silakan dengan laporan Anda. Ya. Baik, Mahligai Jambi, gedung Mahligai 9 Bank Jambi, itu pada lantai 4-nya ada masjid yang dinama Guru Maki. Guru Maki itu berasal dari seberang Jambi yang dulu juga mengajar di Mekah dan pesantren di seberang Jambi. Nah, untuk seluruhnya, baik itu interior dalamnya itu memang idenya dari Dirut Bank Jambi, yaitu Pak L. Kemudian selain itu, dalamnya itu berwarna hijau, berwarna gold dan putih. Nah, itu juga
karena warna hijau itu kesukaan dari Pak Dirut, dan meskipun sebelumnya sempat kurang disetujui, namun itu yang dipakai. Kemudian juga untuk di lantai 12 itu ada kafe. Nah, kemudian di kafe itu juga ada kubah yang mirip sama Makkah, Madinah. Dan di situ juga ada toa. Nah, dari toa itu juga setiap 5 waktu ada azan dan ngaji. Selain itu juga untuk pada bulan Ramadan ini memang di situ juga dilakukan salat tarawih, termasuk juga untuk pengunjung yang datang di area tersebut, baik itu kafe lantai 12 maupun di kafe lantai 4. Selain itu juga jangan khawatir bagi pengunjung yang tidak membawa sarung ataupun celana pendek, karena di situ semua disediakan semuanya. Begitu. Baik, terima kasih rekan Adia Setiawati melaporkan dari Jambi. Selamat bertugas kembali. Kemenaker telah mengeluarkan pernyataan terkait pembayaran tunjangan hari raya atau THR kepada pekerja tahun ini. THR maksimal dibayarkan pada H-7 Lebaran serta dibayarkan secara kontan atau tidak boleh dicicil. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Trans Kaltara membuat posko THR bagi para pekerja. Untuk apa fungsi dari posko ini akan disampaikan reporter Tribun Kaltara. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Maulana Ilhami Faudi. Silakan dengan informasi Anda. Baik, rekan Dea dan Tribuners dapat dilaporkan bahwa pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Kaltara telah membuka layanan posko THR bagi para pengusaha dan juga para pekerja untuk nantinya bisa berkonsultasi mengenai pembayaran THR ke posko tersebut. Kepala Dinas Disnaker Trans Kaltara Herumuddin saat diwawancara mengatakan pihaknya berharap semua pemberi kerja atau pengusaha dapat membayarkan THR kepada setiap pekerjanya, karena memang telah dikeluarkan aturan dari Kemenaker Trans mengenai pembayaran THR yang maksimal dibayarkan pada H-7 sebelum Lebaran dan juga dibayarkan secara kontan atau secara lunas tanpa dicicil. Pihak Disnaker Trans berharap dengan adanya posko THR ini semua perusahaan bisa mematuhi aturan yang berlaku, dan jika ada pekerja atau buruh ataupun serikat buruh yang merasa keberatan dengan pembayaran THR yang belum dilakukan oleh perusahaan, maka dapat mengajukan atau berkonsultasi ke pihak Disnaker Trans Kaltara untuk nantinya dicarikan solusi bersama. Demikian laporan yang dapat disampaikan rekan dia. Baik, Tribuners, rekan Faudi juga sudah melakukan wawancara bersama Kepala Dinas Trans Kaltara, Hairumuddin. Berikut keterangan lengkapnya. Mungkin dalam minggu ini baru kita proses suratnya, karena melengkapi rujukan dulu dari anak supaya tidak keliru lah. Walaupun sudah ada pernyataan di media agar dipercepat, nah itu nanti salah satu rujukan kita. Kita targetnya paling lambat ya H-7 ya, insya Allah. Untuk poskonya udah ada Pak, kalau di Disnaker Kaltara? Posko sementara di kantor. Sudah dibuka ya Pak? Ya. Kapan dibuka? Mulai efektif mulai hari ini. Ya. Saya pekerja bisa konsultasi sana ya Pak, kalau terkait THR. Ya. Dan perusahaan juga bisa konsultasi ke posko Pak. Boleh. Ya. Pak, sudah ada himbauan nggak Pak ke perusahaan-perusahaan? Sudah, cuma tertulis mungkin lagi dipersiapkan ini. Karena kita kan kalau hanya sekedar tapi teman-teman silakan tulis kalau. Pak, sejauh ini ada konsultasi ada di perusahaan dia tidak bisa membayar full THR-nya. Nanti lihat betul dulu aturan-aturannya baru kita. Berarti belum ada yang konsultasi ke Disnaker Trans? Belum, mungkin nggak tahu kalau pagi ini. Kalau yang tahun sebelumnya masih ada nggak? Yang bulan belum membayar? Nah itu saya nggak hafal persisnya. Kayaknya biasa. Ada Pak? Nggak tahu. Baru.
Kita beralih ke Nusa Tenggara Timur, Tribuners. Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-Indonesia memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan atau HBP ke-58. Salah satu rangkaian kegiatannya adalah One Day One Presence Product. Demikian seperti di Rutan Maumere, warga binaan memamerkan hasil kerajinan tangannya serta menjualnya kepada petugas maupun publik. Bagaimana terkait kegiatan ini? Akan dilaporkan reporter dari Tribun Flores, ada Nofri Fuka. Saat ini kami sudah terhubung. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Dea. Dapat kami laporkan dari Maumere bahwa dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan HBP ke-58 se-Indonesia pada Senin 11 April 2022, segenap UPT Unit Pelaksana Teknis se-Indonesia melaksanakan rangkaian kegiatan, dan salah satu dari rangkaian kegiatan tersebut adalah One Day One Presence Product. Dan terkait dengan kegiatan ini, Rutan kelas 2B Maumere juga melaksanakan kegiatan yang sama, dan kegiatan ini lebih bertujuan memasarkan produk-produk yang dihasilkan sendiri, kerajinan tangan yang dihasilkan sendiri oleh para WBP warga binaan dari setiap UPT, dan juga terkhusus di Rutan kelas 2B Maumere di Kabupaten Sika. Dan nampak bahwa pada rangkaian kegiatan tersebut para warga binaan yang notabene adalah penghasil karya kerajinan tangan itu memasarkannya juga bersama dengan Kepala Rutan Maumere Antoni Semuki, dan pemasaran produk tersebut diperuntukkan bukan hanya untuk mereka tapi terkhusus juga untuk masyarakat atau kepada publik. Dan nampak bahwa para pegawai dan juga maupun Karutan sendiri, Karutan Maumere juga membeli produk-produk kerajinan tangan yang dibuat oleh WBP di Rutan kelas 2 Maumere. Adapun terkait dengan tujuan dari rangkaian kegiatan ini adalah sebagai wujud sosialisasi kegiatan pembinaan di dalam Rutan kelas 2 Maumere sendiri yang telah menghasilkan produk unggulan hasil karya tangan warga binaan. Demikian dapat saya laporkan dari Maumere. Baik, terima kasih rekan Nofri Fulka melaporkan dari Maumere. Selamat kembali bertugas. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kayong Utara mengadakan vaksinasi di malam hari. Kegiatan dilaksanakan di area Masjid Agung Usman Al-Khair, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Vaksinasi di malam hari ini dilakukan sebagai upaya percepatan vaksinasi di bulan Ramadan. Bagaimana terkait pelaksanaan di sana akan dilaporkan reporter kami dari Tribun Pontianak, ada rekan Jovi Lasta yang sudah terhubung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda. Halo rekan Dea, saya Jovi dari Tribun Pontianak. Bisa saya sampaikan bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan vaksinasi COVID-19 malam hari di bulan suci Ramadan, seperti itu. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri ini telah dimulai sejak tanggal 7 April hingga tanggal 15 April tahun 2022. Nah, berdasarkan informasi yang saya dapat dari Sekda Kabupaten Kayong Utara, yaitu Hilaria Yusnani, beliau menyampaikan bahwa dari langkah ataupun terobosan vaksinasi yang telah dilaksanakan oleh Forkopimda Kabupaten Kayong Utara ini merupakan langkah yang positif dan tentunya untuk mencapai herd immunity seperti itu. Nah, kita tahu bahwa hingga saat ini masih terjadi pandemi COVID-19 dan tentunya pihak pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana bekerja sama dengan Polres Kayong Utara dan tentunya instansi ataupun OPD terkait dalam melaksanakan ataupun menggencarkan kegiatan vaksinasi ini. Nah, bisa saya sampaikan juga bahwa untuk dari cakupan ataupun capaian vaksinasi Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di wilayah Kabupaten Kayong Utara untuk tanggal 10 April tahun 2022. Nah, untuk Kabupaten Kayong Utara sendiri, ini dari vaksinasi yang pertamanya itu telah
menyasar ke 75.685 dengan cakupan vaksinasi yaitu 83,57%. Nah, untuk vaksinasi keduanya ini di wilayah Kabupaten Kayong Utara, untuk vaksinasinya menyasar ke 50,817 ribu dan dengan cakupan 56,11%. Dan untuk vaksinasi ketiga sendiri yang terus digencarkan hingga saat ini telah menyasar ke 3.703 dengan persentase capaian yaitu 4,09%. Nah, tentunya dari progres percepatan vaksinasi yang dilakukan hingga malam hari ini mengingat karena di bulan suci Ramadan seperti itu. Nah, tentunya pihak pemerintah daerah melalui OPD terkait melaksanakan percepatan vaksinasi sebagai upaya untuk mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok khususnya untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, untuk pelaksanaan vaksinasinya sendiri ini hingga tanggal 15 April ya, yaitu dimulai dari jam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat, yaitu jam 8 malam. Seusai baik itu masyarakat selesai melaksanakan berbuka puasa ataupun tarawih seperti itu, nah bisa melaksanakan vaksinasi bagi yang belum melaksanakan vaksinasi, baik itu vaksinasi 1, 2, ataupun booster, dan vaksinasi anak seperti itu. Kembali rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Jafri Lasta melaporkan dari Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Selamat bertugas kembali. Kita menuju informasi berikutnya. Kantor fungsional Bank Nusa Tenggara Timur, MONI di Desa Koanara, Kecamatan MONI, Kabupaten Ende telah resmi dibuka. Ada hal menarik dalam acara peresmian itu, produk hasil kerajinan tangan kreatif dari para pelaku UMKM binaan Bank NTT Cabang Ende dipamerkan dalam kegiatan tersebut. Bagaimana jalannya acara ini akan dilaporkan rekan Tommy Bunulangi, reporter dari Tribun Flores yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda. Baik, rekan Dea, selamat sore Tribuners sekalian. Dapat saya laporkan bahwa ada hal menarik dalam peresmian kantor fungsional Bank NTT MONI di Kecamatan MONI, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa dalam kegiatan peresmian tersebut, Gubernur NTT memantau langsung pameran UMKM binaan dari Bank NTT Cabang Ende. Dalam pameran tersebut ada beberapa hasil kerajinan kreatif dari tangan-tangan para pelaku UMKM yang memamerkan beberapa produk seperti tenun khas Ende, kemudian aneka kopi seperti kopi gulu lada dan juga makanan ringan. Produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM ini merupakan binaan dari Bank NTT Cabang Ende. Dan perlu saya laporkan juga ya bahwa dalam kegiatan pameran tersebut, Gubernur NTT Victor Buntilo Laispodat bersama rombongan itu juga menyeruput kopi yang yang sebelumnya itu diberikan oleh para barista yang sudah dilatih oleh Bank NTT Cabang Ende. Dan ketika ditanya oleh wartawan bahwa Gubernur mengatakan bahwa kopi yang diminum itu rasanya enak. Enak tersebut karena Gubernur juga yang merupakan penyedia kopi mengatakan bahwa kopi gulu lada itu warnanya kecoklatan dan itu merupakan kopi khas dari daerah tersebut. Setelah melihat pameran dari UMKM tersebut, Gubernur juga
langsung memborong beberapa hasil produk yang ada di pameran tersebut, kemudian dengan langsung membayarnya dengan melalui aplikasi KRIS atau dengan scan barcode, karena Bank NTT sendiri sedang menuju ke bank digital, sehingga pelaksanaan transaksi tidak dilakukan secara tunai, namun melalui transfer dengan scan barcode. Demikian, Dea, saya kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Tommy untuk laporan Anda dari Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya di Jawa Timur. Tribuners, napi lapas kelas 2A Pamekasan terekam kamera CCTV saat melakukan percobaan pencurian kotak amal. Ia melancarkan aksinya di Musola Al-Ikhlas, Jalan Cokro Mojo, Kelurahan Parteker, Pamekasan. Untuk menyamarkan wajah aslinya, napi itu memakai masker dan topi. Bagaimana kronologi kejadian ini? Selengkapnya akan dilaporkan wartawan Tribun Madura. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Kuswanto Ferdian di sana. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Dea. Selamat sore seluruh penonton Tribuners yang ada di seluruh Indonesia. Saya Kuswanto Ferdian ingin melaporkan kejadian peristiwa mengenai napi kelas 2A Pamekasan yang terekam CCTV viral hendak mengambil kotak amal di Musola Nurul Ikhlas. Kejadiannya pada hari Kamis, tepatnya sekitar pukul 13.30 WIB, terekam sebuah video viral yang tersebar di berbagai media sosial yang memperlihatkan aksi seorang WBP lapas kelas 2 Pamekasan yang hendak mencuri kotak amal di Musola Nurul Ikhlas. Berdasarkan hasil rekaman CCTV yang sudah saya lihat, di situ WBP lapas Pamekasan saat melancarkan aksinya menggunakan masker dan juga menggunakan topi. Selain itu dia berusaha membuka kotak amal Musola Nurul Ikhlas menggunakan tang, begitu. Nah, sebelum WBP lapas narkotika ini, sebelum WBP lapas kelas 2 Pamekasan ini menuju ke Musola Nurul Ikhlas untuk melancarkan aksinya melakukan pencurian kotak amal, dia mulanya beralasan pinjam motor kepada seorang petugas penjaga lapas. Kebetulan WBP ini juga bekerja di tempat pencucian NATO, begitu, tempat pencucian motor NATO, yaitu Napi Tobat milik Lapas kelas 2 Pamekasan yang berlokasi di depan gedung Lapas kelas 2 Pamekasan. Dan napi ini merupakan napi yang mendapatkan program asimilasi di lapas tersebut hingga dipekerjakan di tempat cucian motor NATO di depan kantor Lapas kelas 2 Pamekasan. Nah, saat itu napi ini pinjam motor kepada petugas penjaga yang beralasan ingin membeli rokok di depan gedung Taspen atau di depan kantor Taspen yang lokasinya tidak jauh dari kantor atau lingkungan Lapas kelas 2 Pamekasan. Namun ternyata motor yang dipinjam oleh napi ini digunakan untuk melancarkan aksinya, yaitu mencuri kotak amal di Masjid Nurul Ikhlas. Namun kotak amal yang hendak dicuri oleh napi WBP ini tidak berhasil karena meskipun beberapa kali berusaha dibuka menggunakan tang, namun gembok yang ada di kotak amal itu tidak berhasil dibuka oleh napi WBP ini. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang sudah saya lakukan dengan pihak petugas lapas, napi ini sekarang sedang dikenakan sanksi terhadap hak pembebasannya dicabut. Napi ini sebenarnya sebelumnya sudah menjalani setengah dari masa tahanannya, yang semula yaitu masa tahannya dia 1,5 tahun atau sekitar 6 bulan, begitu dia sudah menjalani masa setengah tahanannya. Namun karena dia berbuat kesalahan dan melanggar hukum, sehingga hak pembebasannya dicabut oleh pihak Lapas Pamekasan, sehingga napi ini menjalani masa tahanannya sepenuhnya. Seandainya napi ini tidak menggunakan kesalahannya dan berbuat di luar hukum, begitu, napi ini bisa bebas pada saat Lebaran tahun ini. Nah, kemarin juga pihak dari Lapas Pamekasan menyampaikan bahwa petugas yang memberikan pinjam motor kepada napi ini juga akan diperiksa oleh kantor wilayah Jawa Timur Kepenuhan Jatim perihal mengapa petugas ini memberikan pinjam motor kepada WBP. Padahal di dalam aturannya sebenarnya tidak boleh petugas itu meminjamkan barang apapun kepada para napi. Boleh dipinjamkan asalkan ada penjagaan ketat atau penjagaan khusus daripada petugas lapas kelas 2 Pamekasan sendiri. Nah, selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang sudah saya lakukan, kemungkinan lapas ini, WBP ini akan dipindah ke lapas lain karena sudah melanggar hukum, dan sekarang saat ini WBP yang ketahuan mencuri kotak amal tersebut
sekarang sedang diasingkan di tempat blok Mapenaling atau tempat tahanan isolasi. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Kuswanto untuk laporan Anda, dan berikut Tribuners kami tampilkan wawancara jurnalis kami bersama Kasih Kegiatan Kerja Lapas kelas 2 Pamekasan, Dwi Puji Mulyanto selengkapnya. Itu benar warga binaan lapas ini, Pak? Benar. Terus ceritanya gimana itu, Pak, kok sampai Ceritanya, bisa keluar? Dia itu kan pinjam sepeda pegawai. Pamitnya, Pak, beli rokok ke depan. Udah itu. Sampai itu kita nggak tahu kelanjutannya, kan tahu-tahu staf saya telepon, Pak, ada kejadian begini-begini. Lah, kenapa saya dari tadi ada kok nggak diberitahu? Akhirnya Pak KPLP serta Pak Junaidi, Pak Dani terakhir tadi malam itu sudah ketemu sama takmir masjid. Alhamdulillah mereka mau istilahnya berniat baik ke kita bahwa untuk masalah ini nggak diteruskan. Dan saya sebagai kasih Diaja yang menaungi mereka, saya pribadi maupun kantor minta maaf bagi mungkin warga Pamekasan dan sekitarnya dengan ketidaknyamanan ini kan. Karena benar dia warga binaan saya, sebelum mereka dipekerjakan di luar, mereka sudah kita evaluasi perilakunya gimana, tingkah lakunya gimana selama mereka mengikuti pembinaan di lapas. Begitu persyaratan administrasi terpenuhi, syarat administrasi untuk kerja dikerjakan di luar terpenuhi, akhirnya kita kerjakan dengan syarat pihak keluarga dan di surat jaminan itu ditandatangani oleh kliennya. Kalau ada apa-apa, ada masalah di luar, keluarganya diikut sertakan dalam pertanggungjawaban tersebut. Karena ada perjanjian di situ, prosedural. Ya sekarang keluarganya juga kita datangkan untuk kita mintain pertanggungjawaban mengenai keluarganya yang ada kemarin di berita yang viral itu. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Jangan lupa juga Tribuners saksikan live update Tribun News esok hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita mewakili kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Sahabat Kompas.com, Presiden Jokowi baru saja menandatangani Perpres nomor 53 tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional pada 6 April 2022. Aturan tersebut menegaskan posisi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Harian Dewan Sumber Daya Air Nasional. Dengan bertambahnya tugas ini, maka semakin panjang tanggung jawab yang kini dipegang oleh Luhut, baik jabatan di kementerian maupun di luar kementerian. Berikut adalah beberapa jabatan Luhut Binsar Panjaitan di kementerian. Luhut dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan pada 31 Desember 2014 di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Dengan jabatan tersebut, Luhut mendapat hak keuangan dan fasilitas lain setara dengan menteri. Luhut disebut tidak langsung menjabat sebagai menteri karena diminta untuk membantu penyesuaian Jokowi di awal menjadi presiden. Setelah hampir 1 tahun menjabat sebagai KSP, Luhut diangkat menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
Saat itu, ia menggantikan Tejo Edi Purdiatno sebagai Menko Polhukam. Ia pun menjabat sebagai Menko Polhukam selama 1 tahun. Setahun menjadi Menko Polhukam, Luhut digeser menjadi Menko Kemaritiman pada Juli 2016. Ia menggantikan Rizal Ramli yang terkena reshuffle kabinet. Luhut kemudian ditunjuk sebagai pelaksana tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada Agustus 2016. Kala itu, Luhut menggantikan Archandra Tahar yang diberhentikan secara hormat. Awal tahun 2020, Luhut diminta menggantikan Budi Karya Sumadi sebagai Menteri Perhubungan. Budi digantikan karena terpapar virus COVID-19 di awal pandemi. Dengan demikian, tugas untuk mengurusi transportasi itu harus diambil alih oleh Luhut. Di periode kedua Jokowi, Luhut tetap dipilih sebagai Menko Kemaritiman. Namun Jokowi menambahkan nomenklatur di jabatan Luhut menjadi Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Selanjutnya, Luhut ditunjuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan pada November 2020. Ia dijadikan sebagai menteri sementara karena Edi Prabowo ditangkap KPK kala itu. Luhut pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan di era kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Sebelum menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Luhut merupakan Duta Besar Indonesia untuk Singapura. Selain berbagai tugas di atas, Luhut juga menduduki sejumlah jabatan di luar kementerian. Mulai dari Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung hingga Koordinator PPKM Jawa-Bali. Di tahun 2018, Luhut ditunjuk sebagai perwakilan pemerintah untuk melobi Uni Eropa terkait rencana penghapusan minyak kelapa sawit sebagai bahan dasar biodiesel. Luhut dipilih sebagai Ketua Panitia Nasional IMF World Bank Group pada 2018. Pertemuan tahunan itu diselenggarakan di Bali dan dihadiri sekitar 15.000 lebih delegasi dari 189 negara anggota. Kemudian, Luhut juga pernah ditunjuk oleh Jokowi menjadi Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia atau Tim Gernas BBI. Tim Gernas BBI tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2021. Luhut ditunjuk menjadi Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang menjadi salah satu proyek penting di era Jokowi. Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021. Terakhir, Luhut ditunjuk sebagai Koordinator PPKM untuk Pulau Jawa dan Bali pada Juni 2021. Hingga saat ini, ia menjadi salah satu menteri yang terlibat intens dalam mengurus penanganan pandemi COVID-19 di tanah air. Dengan segala jabatan tersebut, Luhut dijuluki sebagai Menteri Segala Urusan. Pasalnya, pernyataan-pernyataan Luhut dinilai kontroversial dan banyak mengurus berbagai hal dengan tupoksi yang beragam. Bahkan Luhut juga disebut-sebut menjadi Menteri Jokowi yang memiliki wewenang super minister. Terkait julukan tersebut, Luhut mengatakan bahwa sebagai Menteri Koordinator, dirinya harus mengkoordinasikan kementerian yang ada di bawahnya.